Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Abilpiadi dengan NIM 24834120005. Di sini saya membuat tugas UAS, membuat tugas video pada mata kuliah Hukum Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otom Mustomi. Oke, kita masuk latar belakang ya. Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi di era modern menuntut adanya sistem hukum yang mampu mengatur transaksi secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Dalam konteks masyarakat Muslim, kebutuhan tersebut tidak hanya mengarah pada pengaturan secara umum, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum bisnis Islam menjadi kajian yang sangat penting untuk dibahas, terutama dalam kaitannya dengan praktik muamalah yang berkembang pesat di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Hukum bisnis Islam ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam. Pemahaman terhadap pengertian hukum bisnis Islam jadi fondasi utama sebelum membahas aspek yang lebih luas, karena dari sinilah prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap riba, goror, serta eksploitasi terbentuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian hukum bisnis Islam. Apa sih hukum bisnis Islam itu? Hukum bisnis Islam adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam. Dalam konteks Indonesia, maka ia juga mencakup seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya dalam ruang lingkup bisnis Islam. Hukum bisnis Islam dalam Hadzanah Islam merupakan bagian dari fikih muamalah, yaitu hukum-hukum dalam Islam yang mengatur mengenai interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan alam semesta. Hukum bisnis Islam juga berusaha untuk membangun sistem keuangan yang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana kekayaan dan keuntungan dapat diakses dan dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sumber-sumber hukum bisnis Islam. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber hukum primer dan ada sumber-sumber hukum sekunder. Yang pertama yaitu sumber hukum primer, di antaranya yaitu ada sumber hukum dari Al-Quran. Sumber hukum Islam yang utama dan yang paling mendasar berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman hidup, yaitu Al-Quran, memberikan kaidah-kaidah dasar dalam berbisnis seperti menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya yaitu ada Al-Hadis. Al-Hadis yaitu riwayat dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Hadis juga berfungsi untuk menjelaskan, menguatkan, dan merinci hukum yang terdapat dalam Al-Quran, seperti sabda Rasulullah SAW mengenai jual beli yang mabrur atau terhindar dari tipu daya. Nah, kita masuk kepada sumber hukum sekunder. Apa sih sumber hukum sekunder itu? Sumber hukum sekunder itu yaitu hasil ijtihadnya para ulama. Yang pertama yaitu ada ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama pada suatu masa untuk menetapkan suatu hukum. Ijma juga menjadi dasar penetapan hukum yang mengikat dan wajib diikuti karena didasarkan pada dalil-dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu ada kias. Kias yaitu menyamakan suatu kasus baru yang belum ada hukumnya dengan kasus yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan ilmiah atau alasan hukum. Selanjutnya yaitu ada ijtihad. Ijtihad yaitu upaya para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mencakup ijma dan kias. Baik, selanjutnya yaitu ada istihsan. Istihsan yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yaitu baik atau hasan, yang bermakna menganggap sesuatu yang baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Selanjutnya ada maslahah mursalah atau istislah. Masalah mursalah atau istislah adalah sebuah metode untuk menetapkan sebuah hukum dengan berdasarkan kepada kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia dan sebagai sarana untuk menolak kemudaratan yang ditimbulkan setelah maslahat ini ditegakkan. Selanjutnya ada urf.
Istilah urf secara bahasa adalah mengetahui, kemudian dipakai dalam sesuatu yang diketahui, dikenal, dan dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Menurut Abdul Wahab Kholab mengatakan bahwa urf itu adalah setiap sesuatu yang menjadi kebiasaan atau menjadi adat manusia dalam bertindak sesuai dengan segi perkataan, perbuatan, dan cara-cara lainnya yang disebut juga dengan adat. Selanjutnya yaitu ada istishab. Istishab adalah hukum-hukum yang sudah ada pada masa lalu yang tetap berlaku sampai hingga sekarang ini dan masa yang akan mendatang selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Selanjutnya ada syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana yaitu ketika diakui ketika ada nas yang menguatkannya dan tidak ada ayat yang menghapuskannya. Selanjutnya itu ada manhaj sahabat Nabi. Manhaj sahabat Nabi adalah pendekatan moderat atau kontekstual berdasarkan wahyu dan aplikatif dalam memahami ajaran Islam karena mereka adalah generasi yang paling dekat dengan sumber ajaran Islam. Di sini itu manhaj sahabat Nabi ini sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi yang mendengarkan Nabi mengatakan atau menyebutkan hadis tersebut langsung dari nabinya gitu. Jadi enggak dari perantara, enggak dari orang dulu. Yang terakhir yaitu akan menjelaskan tentang tujuan hukum bisnis Islam. Apa sih tujuan dari hukum bisnis Islam ini? Tujuan dari hukum bisnis Islam yaitu untuk memastikan bahwa praktik bisnis dan keuangan tidak hanya mematuhi ajaran Islam saja, tapi juga mempromosikan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa transaksi bisnis memenuhi standar etika Islam, seperti menghindari riba, goror, dan praktik-praktik yang dianggap tidak etis. Di sini ada beberapa tujuan hukum bisnis Islam ya, kalau bahasa ini ada 4. Yang pertama yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ini harus menjadi awal dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh setiap muslim, karena hal ini seluruh aktivitas kita haruslah didasarkan kepada tujuan utama manusia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah dan meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu ada target keuntungan atau hasil. Karena bisnis dalam Islam bukan hanya bicara tentang keuntungan yang bersifat materi atau profit. Di sini keuntungan yaitu ada 2. Yang pertama keuntungan non materi dan yang kedua yaitu keuntungan materi. Keuntungan non materi itu berkaitan dengan adanya benefit. Kalau non materi itu terhadap internal atau organisasi perusahaan lain, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan keberlangsungan. Pertumbuhan dan keberlangsungannya harus berada dalam bingkai bisnis Islam, bukan menghalalkan segala cara. Perusahaan haruslah memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya manusia. Hal ini dikenal sebagai istilah sosiopreneur, yaitu perusahaan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain bukan hanya untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, manfaatnya yaitu untuk keberkahan bisnis tersebut. Berkahan dalam bisnis adalah ketika profit dari bisnis tersebut diperoleh dengan maksimal dan terus bertambah serta memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder maupun shareholder, baik dari sisi kehidupan dunia juga kehidupan di akhir. Baik, yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya itu, hukum bisnis Islam merupakan sistem hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi perdagangan dan transaksi keuangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antara individu dalam kegiatan bisnis, tetapi juga menekankan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek ekonomi. Tujuan utama dari hukum bisnis Islam adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kemaslahatan umat manusia atau maslahat umat. Mungkin cukup sekian penyampaian dari Fauzia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy, happy.